Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu perenungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Dalam ayat ini berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik ya. Jadi ini berbicara tentang seorang gembala kan. Seorang gembala ini adalah seseorang yang bisa membawa domba-dombanya ke jalan yang benar. Kenapa? Jikalau dombanya tersesat, maka seorang gembala ini akan mencari domba-dombanya yang tersesat ya, atau yang terhilang. Jadi yang pertama yang akan kita lihat bahwa dalam Mazmur 23 ayat 1 gitu ya, di situ menjelaskan bahwa seorang gembala itu dia akan menyediakan kekurangan yang ada pada domba-dombanya. Nah, termasuk seorang gembala ini mungkin dia memberi sesuatu kepada dombanya. Salah satu contoh bahwa seorang gembala ini dia memberi makan kepada dombanya kan? Atau dia selalu menyediakan sesuatu kepada domba-dombanya. Jadi begitu juga dengan Tuhan gitu ya. Dia adalah seorang gembala. Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik gitu. Dia memberikan nyawanya bagi kita gitu kan. Kita orang-orang yang berdosa. Sehingga dia rela mati di kayu salib demi menebus kita, yang seharusnya itu kita yang merasakan gitu ya. Merasakan disiksa, disalib gitu, merasakan kesengsaraan gitu. Tetapi dengan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu, sehingga dia rela mati bagi kita gitu kan. Nah, itu adalah Tuhan, itu adalah Allah gitu. Dia membuktikan bahwa dia bertanggung jawab kepada yang dicipta. Sebagai pencipta dia harus bertanggung jawab kepada yang diciptakannya ya, yaitu manusia. Nah, ada banyak orang tidak menerima Tuhan itu. Dia itu disiksa, mati gitu kan, menebus dosa gitu kan. Karena sosok seorang Tuhan itu dia tidak mungkin mau melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Karena kenapa? Karena memang itu adalah manusia gitu kan. Ada banyak orang tidak percaya bahwa dia itu benar-benar Tuhan gitu kan. Kalau memang dia benar-benar Tuhan, dia tidak mungkin rela mati di kayu salib. Dia tidak mungkin sampai rela dilahirkan di kandang domba, itu tidak mungkin ya. Jadi itu kita berbicara tentang Tuhan. Kita kembali kepada seorang gembala tadi. Jadi seorang gembala itu bahwa dia menyediakan kekurangan di dalam peliharaannya gitu, yaitu domba gitu kan. Domba pada saat itu. Nah, begitu juga seorang kita gitu ya. Kita juga perlu menyediakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah berkeluarga gitu kan, kita perlu menyediakan sesuatu yang secukupnya gitu ya, untuk keluarga kita. Artinya bahwa dalam keluarga itu kita harus melakukan sesuatu untuk kita memberi sesuatu yang terbaik kepada keluarga kita. Nah, yang kedua bahwa seorang gembala ini dia memberi kesegaran kepada
domba-dombanya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat yang kedua itu, di situ bahwa Tuhan itu memberi kesegaran, sesuatu yang segar. Sesuatu segar itu berbicara tentang kita minum, kan. Kalau kita haus, maka kita akan minum, kan. Setelah kita minum, baru kita merasakan haus kita itu sudah hilang. Artinya rasa yang kita rasakan itu bahwa kita memiliki kesegaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gitu ya kan, seorang gembala ini dia selain dari dia mencukupi setiap kekurangan, gitu ya, dia juga memberi kesegaran. Artinya seorang gembala ini dia memberi kesegaran baik secara jasmani maupun rohani, terlebih itu secara rohani, gitu kan. Jadi sebagai seorang gembala dia memberi firman, dia memberi motivasi kepada jemaat-jemaatnya, gitu ya. Sehingga jemaatnya bisa bertumbuh dan bisa berbuah di dalam kebenaran. Jadi di sini bukan berbicara tentang bahwa jemaat itu antara hubungan jemaat dengan gembala, tetapi ini berbicara tentang bagaimana perumpamaan di dalam Alkitab mengatakan bahwa diumpamakan dengan seorang gembala yang baik, gitu kan. Gembala yang baik itu sudah pasti Yesus, gitu ya. Dan kita ini ibaratkan sebagai domba-dombanya Yesus, gitu, atau Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perenungan ini memberi pemahaman kepada kita bahwa dalam hidup ini kita perlu mencari sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu mencari sesuatu yang bisa membuat kita terus bertahan di dalam hidup ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan ini mungkin saya percaya bahwa bisa menguatkan Anda semua bahwa menjadi seorang gembala itu harus bisa menuntun domba-dombanya kepada kebenaran, ya. Jadi kepada kebenaran, itu yang dimaksud di sini, gitu kan. Bukan berbicara tentang sesuatu yang kita makan, bukan berbicara tentang sesuatu yang kita peroleh, gitu. Tetapi ini berbicara tentang bahwa seorang gembala ini dia harus memberi pengajaran firman Tuhan. Mungkin lewat pengajaran itu bahwa seorang gembala ini juga dia akan mendapat berkat dari orang-orang yang terbeban. Nah, jadi itulah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Amin. God bless you.